Semuanya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kali ini saya sedang berada di daerah Tabanan, Bali. Dan kita sedang bersama dengan Beli Adit. Adit. Dari sebutin Sebutin aja. tumbuhanku. IG-nya tumbuhanku. Iya. Jadi si Beli Adit ini juga termasuk breeder kuping gajah di daerah Bali. Kalau boleh Iya. tahu ini Bali apa ya? Bali Barat. Bali Barat. Dia Iya. agak ragu nih kalau nggak salah. Nggak tahu mata kuning saya. Daerah Tabanan. Tabanan. Bali. Jadi saya berkunjung ke sini karena saya pengen tahu di Bali itu kan soalnya panas ya. Ya, Panas, dekat laut, angin sih bagus. angin sih Bener nggak? bagus ya. Tapi kalau hujan gimana? Kalau hujan, Airnya. rusak tanaman ada. Nah, itu dia. Jadi ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat sih belajar ke Bali ini karena ini termasuk menurut aku ya hardcore. Ya. Untuk perawatan kuping gajah ya. Untuk Betul. perawatan kuping gajah di Bali ini sangat hardcore menurut saya karena apa? Pertama dia panas banget. Terus yang kedua si air hujannya itu mengandung tingkat keasinan atau si air laut itu kayaknya nguap kan ke atas Ya, kan jadi dia betul. juga asin. Dan itu membuat si para kuping gajah daun-daunnya ini rusak. Ya, Tapi kita lihat, rusakkah tanamannya? Yuk, rusak. enggak. Ayo kita lihat aja. Jangan percaya itu hoax. Yuk kita lihat. Nah, pertama kali masuk sudah kelihatan. Aku agak surprise sih tadi ya. Hah? Ini Bali? Nggak salah. Kok masih ada karakter hitam dan berotot ya? Iya, Ini rusak nggak? enggak. Nggak kan? Dan aku amazing. Bali kok bisa punya begini? Apa? Ada perawatan khusus kah? Enggak sih. Biasa aja kah? Biasa aja. Kalau kita lihat di sini cuman ditutupin paranet. Ya. Di sini paranet, tapi di sini UV sih teh. Oke, ya, tapi UV-nya kan cuman pendek doang. Di sana kan selebihnya memang full paranet only. Full paranet only. Itu berapa persen? 85. 85% dan hanya 85. selapis ya? Hanya selapis. Hanya selapis. Yang ini 65 lagi malahan. Nah, ini 65. setengah-setengah. Oke, kalau tadi si Beli Adit bilang masih pakai UV. Liatin, UV-nya cuman berapa meter doang ini? 1,5 meter kali ya? Enggak dong. 3 meter, 2,5. 2 meteran. Cuman 2 meteran tapi kesananya itu full paranet tanpa UV. Kita lihat ya. Mungkin teman-teman ngelihatnya ya iyalah ada UV-nya. Kita lihat yang paranet hanya 65 sampai 85%. Nah. Yang ini 65 kayaknya ya. Ya, Ini ini 85. 85. Kita lihat yang di 85%. Ini paranet aja atasnya. Berarti hujan kena dong dia. Ini lagi kena. Kok baik-baik aja? Disemprot fungi sih teh. Oh ngaruh ya? Funginya rajin juga sekarang. Nah lihat. Aman kan? Ini apa sih? Semut. Semut hitam. Ya ampun. Mohon maaf, ini GH-nya. Hardcore. Nah kita lihat di sini ya. Masih karakternya masih oke banget. Jadi kalau dibilang di tempat panas karakternya bisa berkurang, warnanya juga bisa berkurang, tapi masih oke aja tuh, ya kan? Ya, sih oke sih. Tadinya aku pikir kalau waktu ngelihat IG-nya Beli ya, oh pasti pakai ini nih, Groten atau ya sejenis itu. Tapi enggak ya? Enggak. Pakai tenaga alami aja teh. Oh, pakai tenaga alami, Tenaga surya. pakai tenaga dewata. Nih. Nah, ini yang recovery semua nih habis dari atas nih teh. Kenapa dibilang recovery? Di atas emang kenapa? Panas banget di atas. Banget Panasnya banget. Sama susah air sih juga di atas. Jadi malam baru bisa siram. Di siang-siang tuh bener-bener dry. Makanya kuning gitu. Jadi recovery di sini bukan dalam artian dia sakit karena kena hama, tapi lebih karena memang di atas itu susah air. Jadi siang itu panas banget kan, Iya. setidaknya kan bawah disiram gitu ya. Ah. Ini karena nggak ada air, jadi pada kuning-kuningnya bukan karena si hama, tapi karena itu kepanasan. Karena kepanasan. Dan kurang air. Ini apa? Silangan apa yo? Tebak. Worty. Bukan.
Papil. Bukan. Itu induknya nih. Dolichos Indo sih apa sih namanya? Ini. Itu bukan masuk kuping gajah kan? Bukan, memang cross section kemarin sama DP. Oh iya? Ya, jadi Ini ya induk ini. dikit banget. Ini apa Iya. namanya? Dolichos hybrid sih katanya sih, cuman belum pasti juga ID-nya. No ID lah kali ya. Jadi kita sebut aja no ID, tapi dia memang bukan jenis kuping gajah. Jadi dia masuknya apa namanya? Intersection ya? Intersection kan di luar dari kuping gajah. Di luar kuping aja. Udah lama banget loh gue nggak ngebahas intersection. Tapi jadinya masuk ke kuping gajah, tapi masih glossy ya? Iya, Masih glossy kan? Masih glossy. Warnanya. Disilangin sama serbuk DP. serbuk DP. Tapi larinya kenapa mirip-mirip Porty sama Papi ya? Iya kan? Iya, kayaknya sih ngambil kupingnya ini. Iya, juga. kuping dia kebuka. Kasihan dia yang digigit nyamuk, digigit semut kameramen. Ini yang lebih ke DP karakternya. Cuman ya masih agak Ini satin apa glossy sih? Ini lebih satin nih. ini lebih satin. Satin kan? Ini lebih satin sih dia. Udah dikasih nama ini. Belum, sedikit jadinya teh. Jadi sedikit doang. Tapi jadi udah sedikit keluar doang. ke pasar. Belum. Belum juga. Nah, banyak yang belum keluar. Kenapa beli? Masih disiapin sih. Ini aku dari tadi ngeliat duduk-duduk sama bapak ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba mata saya, wih, ada yang hitam-hitam tuh. Nih kayak gini nih. Hitam loh. Boleh saya putar nggak? Boleh? Lagi disilangin nggak nih? Belum kan? Belum. Kalau ini jenis apa? Ini silangannya Mas siapa namanya? Mbak, lupa. AM Urban. Siapa namanya, Mbak? AM Urban ID, ada teman dari Malang. Oh, Malang. Magni sama DP. Magni sama DP. Ah. Ini silangan saya sendiri. Ah, ini cakep nih. Ini silangan beli Adit sendiri apa? FS. X1 sama DP Orionnya, Mbak. Oh, ini Orion. X1 XDP. Oh, ini dia ada. Ini velvet berarti jadinya. Udah. Velvet. Udah velvet kan ini? Udah. Ya, emang dua-duanya velvet, Pak. Anturium. Nih ya. Di atas IG-nya. Di bawah adalah ID-nya. Anturium Orion X1 Crossing Dark Phoenix. Beli kalau boleh tahu dari kapan sih sudah mulai mengkoleksi kuping gajah dan menyilangkannya? Dari koleksinya dulu deh, apakah koleksi langsung nyilangin atau gimana? Koleksi dulu, koleksi itu tahun 2020. Saya udah beli Baru. tapi ya 2020-an deh, awal-awal main tanaman. Itu kan zaman-zamannya Pitlo itu. Saya belinya kuping gajah gitu. Oh, kenapa? Emang suka? Emang suka Atau aja. punya feeling kayaknya kuping gajah bakal naik nih? Enggak sih, emang suka dulu dengan karakternya yang hitam. Itu kayaknya laki aja sih ngelihat karakter yang Kuping gajah itu emang laki banget. mm-mm, Laki tapi seksi. tapi seksi. Apa ya bilangnya, seksi ya? Dulu belum ngerti banyak jenisnya, Mbak. Cuman emang seneng papi dari dulu. Jadi 2020 itu baru koleksi. Baru koleksi. Koleksinya papian. Papian. Udah Mbak. mahal belum tahun itu? Oh, Kalah beli sama yang Pilo kan soalnya kan? kalah, tapi saya beli yang size segini deh. Kalau nggak salah itu udah 1 juta juga sih. Udah 1 juta juga. Tapi kan sekarang nggak dapet, Pak. Nggak dapet. Nah. Ya. Berarti Ford Sherman Bisa dibilang gitu. pada saat itu masih relatif terjangkau dibandingkan Sekarang ini banyak semutnya di sini. semut nyamuk itu Semutnya ya, Pak? lagi naik. Apa namanya? Jambu. Nah, ini Sama sih, itu Orionnya juga. Orion. Berarti Orion ini sudah banyak banget yang
Di pasar udah banyak banget kan? Udah, jadi kemarin cetak kartu 150 tuh kartu yang udah habis semua. 150 berarti yang sudah keluar di pasaran. Hybrid tahun berapa? Ini Hybrid 2022 tahun lalu, baru setahun umurnya. Baru setahun, tapi sudah 150 si packnya itu keluar ya. 150 berarti yang sudah keluar di pasaran. Jadi size-nya udah besar-besar ya? Udah besar-besar sih harusnya sekarang. Ini kan juga udah besar. Tahun 2000 berapa? 22? 22 tahun lalu. 2 tahun lalu, itu sudah 2024. Oh iya. Hampir 2 tahun. Kita baru di lupa. awal Januari, tapi sudah 2024. Dia masih lupa. Nah, kayak gini. Dia juga? Enggak, ini beda. Ini ototnya gokil ya. X1 sama Night Queen. Hybrid dirimu juga? Iya. Berarti hybrid pertama itu adalah si Orion? Hybrid pertama si Orion. Ini hybrid Kedua. Banyak sih saya hybrid, Mbak. Jadi lupa yang mana yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Iya, lupa. Ada banyak saya sebutin. Nah, jadi ini adalah salah satu dari hybridnya beli Adit. Ini adalah X1X Night Queen. Night Queen itu masih satin kan? Ya. Iya kan? Nah, ini udah velvet banget. Tapi ototnya masuk Night Queen. Iya. Iya kan? Ada sih yang lebih di tengah ini. Cuman ya belum perform. Tapi cuman satu doang jadi. Oh, udah pada velvet, udah hilang satinnya. Karena kan sesuatu yang velvet itu kan yang wow. Wow. Nih, ini apa? Sama, ini segini semua sama. Oh, di ini sana. ini masih satu ID nih. Satu silangan ya. Oh, oke. Tapi karakternya berbeda. Kalau yang ini dia si sinusnya agak terbuka tapi seperti kuping kelinci ya. Iya nggak sih? Ya. Iya kan, kalau yang ini dia tertutup dan ada merahnya. Lebih ke X1. Ini dia lebih kuat di X1-nya. Ototnya tidak sekuat yang ini. Sini gokil sih ototnya yang ini. Iya. Nah, nih. Kayak itu Itu masih dari atas kali. Ini bekas dari atas ya. Ya. Nah, yang dari atas itu begini, dia kepanasan, jadi warnanya itu jadi kuning. Tapi bukan karena hama, gitu. Nah, terus aku jadi melihat si cantik ini, si gagah. Ya. Ini apa? Ini Orion juga, cuman yang sinusnya ini. Harga beda nggak sih kalau misalnya antara karakter ya? Karakter tuh beda. Sama aja harganya dipukul rata, misalnya 50 juta gitu misalnya. Terus karakternya sama aja, udah segitu harganya X. Iya, kalau kemarin sih gitu. Sekarang? Cuman memang beberapa yang idola loh, idola para remaja loh yang ngekes. Karakter pilihan sih emang tak pisahin. Ini emang nyiapin 2 buat induk lagi. Oh, kenapa milihnya yang terbuka gini jadi indukan? Yang sinusnya terbuka seperti ini kenapa disiapkan untuk indukan lagi? Sebentar deh. Pengen buat karakter yang ini aja sih teh, yang berbeda. Yang open white ya? Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat kan ini jenis yang sama kan? Ini jenis Orion tadi ya? Ya. Ini masih si Orion jenis yang sama, tapi mereka memang punya si sinus yang terbuka seperti ini. Mudah-mudahan bisa flat ya? Karena sama-sama terbuka kan? Mudah-mudahan. Sekarang kan yang lagi hits kondiang itu yang lagi naik daun emang si white sinus kan? Iya. Open sinus lah itu apa segala macam kan lagi. Sini lebih narrow dikit. Iya. Tapi ini udah masuk banget, bentar lagi flat sih. Ini bisa jadi nanti semakin mature semakin terbuka kan? Bisa jadi kan? Bisa jadi. Nah kalau ini apa nih? Cakep banget nih. Sama juga. Masih Orion? Masih Orion, tapi dia bercat gitu. Oh bercat. Belum jadi sih variegatanya. Bahan. Tapi ini kayak FS ya? Iya. Kemarin tuh banyak yang keluarnya sih yang Nero gitu Orionnya. Berarti stok masih banyak untuk si Orion ini? Ini sisa yang
gede-gedean Oh aja iya, sih. bercaknya rata tapi ini ada. Iya, dari daun kecil memang. Ini ada. Oh, bercaknya rata, guys. Ini makin banyak nih di sini nih. Ya. Mm-mm. Ntar kita liput kalau ada yang ngiler gimana? Dipotong. Oh, itu belum cutting ya? belum. Berarti kalau di cutting bisa dilepas. Enggak. Dia mancing-mancing ya kan? Dia nggak suka memancing di air keruh. Ini berarti yang di sini semuanya silangan beli ya? Iya, semua anturium yang di sini. Yang hitam-hitam ini. Iya. Nah, lihat. Nah, penyiraman gimana? Ini air hujan masih masuk. Mm-mm. Tadi kan kita bilang kalau kena air hujannya Bali ini dia agak merusak karena ya. si asin kan. Ya. Tapi dengan apa tadi? Pakai apa? Di fungisi. Di fungisida. Fungisidanya berizin. Berapa kali seminggu? Seminggu sekali. Seminggu sekali Seminggu aja. sekali. Aman banget tapi. Tapi masih agak kurang sih ini. Mau aku bawa ke Bogor nggak aku bantuin? Biar nggak kena air hujan. Ini lagi hujan itu, lagi nggak hujan kan? Sekarang lagi hujan tiap hari. Enggak tiap hari. Tapi kayaknya lagi happy sih dia karena udah lama banget nggak kena hujan dan kemarin temperaturnya sampai 38 kalau nggak salah. Di sini? Iya. Maaf ya, saya 42. Oh, 42 ya. Itu Lebih panas karena di sini dekat gunung juga ternyata ya. Nah, untungnya di sini masih dipegang sama keliling hutan ini kayaknya teh. Jadi Oh, makanya aku ngerasa masih kan aku di humid. Denpasar. Panasnya banget. Mm-hmm. Ke Kute segala macam itu juga panas banget. banget. Tadi pas masuk sini ini kok hawanya mirip-mirip Bogor. mirip-mirip. Karena memang ternyata dikelilingi oleh ada gunung. Itu. Ini apa? Mirip DP ya? Memang. Ini FS Selfing. Oh, FS Selfing, ada BVIT Porti. BVT Porti mana? BVIT Porti ini ada Red Stem Tapi Porti. dia masih satin ya? Iya. Dia masih satin. Ada yang jagain dia. Coba sana ada. Muda, beda kan? Ini Buddha apa ini? Buddha, patung Buddha. Tahu aja lo. Nah ini Ini Red of Java sama X1. wow. Red of Java di crossing dengan X1. X1. Ini juga dia kan? Iya. Nggak tahu Javanya Ini Red of Javanya dapat. Ini sih X1. dapat juga dua-duanya. Merahnya keluar. Tengah-tengah. Tapi ini itu banget sih. Nah, yang gini-gini ini baru turun. Oh, ini baru turun. Mereka baru turun dari lantai 2 ke hotan. Ke Hotan. Ke hot-hotan. Ini masih dia juga. Enggak, itu FS. Oh, ini FS. Kalau untuk metan pakainya kok ala-ala Ciapus ini ya? Ala-ala Bogor ya? Ya, metannya Sekam. sekam, pakis sama pasir Malang aja sih. Untuk metannya deh. Jadi ini apa yang merah banget? ROJ tadi ya? Bukan. Iya, ini yang ROJ yang sama DP. Kalau yang ini. Wow, ini baru turun banget ya? Iya. Tuh, ini cakep banget tuh merahnya, lihat ya. Cuman memang dia bukan kena hama, dia sakit karena di atas memang panas. Bukan satu. Jadi bukan sakit tapi kepanasan. Kepanasan. Kemungkinan dia kalau lama di sini bisa hitam dong. Iya Iya. nggak sih? Bisa hitam, terus ininya merah. Mm-mm. Harusnya gitu. Tapi batangnya dia ngikut siapa ya kalau kayak gini ya? Lebih ke ROJ sini kayaknya. Emang batangnya. ROJ batangnya gini ya? Iya. Agak-agak. Agak ada kayak cekukan-cekukan luxurian. Iya. Iya nggak sih? Iya deh. Ini apa? Itu jackpotan dari silangan apa ya? Dari kristal linum sama self kayak kristal self kayak kemarin dapat Crystal X Self. self. Cakep-cakep kan tanamannya kan. Jadi tahun 2020 baru koleksi tanaman, tapi yang dikoleksi langsung papi-papian. Emang senang banget Terus langsung itu berarti beli indukan dong kalau misalnya kayak gitu. Ya size medium sih dulu belinya. Dari size medium itu ke siap indukan itu tongkol pertama atau tongkol keberapa baru disilangin? Nah dulu sih emang belum nyilang sih dulu teh. Jadi emang seneng aja dilihat ada bunga dipotong, ada bunga dipotong. Jadi ketika waktu
waktu belajar nyilang Mm-mm. lagi siap semua, jadi emang udah gede-gede semua. Jadi makanya sekali buat tuh banyak banget Jadi kemarin. waktu awal-awal dia berbunga dipotongin. Potong, nggak pernah dipakai. Kenapa? dulu. Belum paham cara nyilangin, habis itu sama masih konvensional sih dulu teh, motong bonggol Oh. gitu. Jadi memang belum paham Memang banget. sekarang udah teknologi by Adit. Ngomong-ngomong, tahun 2020 itu kan belum lama-lama banget. Ya, Iya kan, terinspirasi dari mana sih bisa suka sama kuping gajah, terus akhirnya memperbanyak kuping gajah secara vegetatif tadi, terus akhirnya menyilangkan, itu bisa dapat inspirasi dari mana? Ada racun kah? Ngelihat si sosok siapa gitu? racun sih dari ini dulu, teman mentik Bali, beli Oke. Adi. Heeh. Ya, jadi kan dulu zamannya Pilo Variegata tuh. Iya. Ah, ini tanaman kayak cewek nih, tante gitu. Siapa yang ngomong gitu ya? Itu sih Adi mentik. Iya, karena kan berwarna ya. Ya, ini baru tanaman laki nih, Dit, gitu. Nah, habis itu keracunan deh. Kadang-kadang racun itu bukan selalu tidak baik ya. Ya, Iya kan? Kena racun terus akhirnya belanja si papi-papian. Terus takut nggak sih kalau waktu baru-baru kena racun ya, belanja dong, ya, ngeluarin duit dong. ya. Iya kan, takut nggak sih? Waduh, kalau misalnya gue kena racun, belanja terus nih, habis duit gue, gitu nggak sih? Gue ngomong gue lagi di Bali ya. Enggak sih, dulu emang karena seneng belanja terus itu. Oh gitu, nggak ada kekhawatiran bahwa si uang ini bakal habis hanya untuk beli tanaman. Karena mungkin saya memang suka ya Teh. Dari dulu tuh awalnya emang hobi. Oh. Jadi yang namanya hobi ya. Jadi hobi ya nggak usah diapa-apain juga memang seneng liatnya. Ya. Ya kan, jadi happy aja. Happy, Nah terus tiba-tiba bisa jadi kepikiran diperbanyak lewat potong, terus akhirnya menyilangkan, itu udah tahu bahwa di pasar bebas internasional raya ini ternyata hybrid Indonesia diminati oleh luar. Ya, Ya, sudah tahu itu. sudah tahu. Sudah tahu. Dan itu taunya dari, boleh cerita-cerita nggak sih? Dari lihat Instagram sih, sama banyak yang DM juga. Pada saat itu memang orang sudah mulai ya, sudah jual beli di online, sudah banyak orang like, segala macam, sudah racunnya berkembang kemana-mana, udah ya? Sudah. Oke. Terus yang tadi aku sempat ngobrol sama bapaknya beli. Jadi orang luar tuh datang langsung ke sini. Iya, Mereka tahu dari sosmed juga. dari sosmed juga. Jadi kebanyakan yang memang lagi liburan. Itu keistimewaan Bali. Nah, itu mau saya maksimalin. Nah itu, makanya sayang kalau misalnya, karena gini loh, kalau misalnya orang yang cuman datang ke satu daerah, ya mungkin dia memang pedagang. Ya, Ya, memang dia mencari barang itu khusus ke daerah itu untuk membeli barang. Tapi Ya. di sini kita bisa meracuni orang-orang luar itu. betul. Iya kan? Dengan cara ya, dari dia tadinya nggak suka tanaman, terus dia ngeliat, wih cakep-cakep nih. Iya. Nah itu yang harus kita gimana caranya tuh biar di Kute, di Legian, di mana lagi namanya, Seminyak, Canggu deket dari Canggu sini tuh kan ya. banyak duit pas itu semuanya. Canggu. Canggu banyak. Wisatanya kan dia tinggi ya, Ya. menengah ke atas kan, Menengah Canggu ke kan. atas, Canggu. Nah gimana caranya biar kuping gajah ini terlihat terpampang nyata di depan mata mereka, benar nggak? Betul. Karena menurut saya tugas saya itu adalah untuk meracuni semua orang untuk mencintai kuping gajah terutama. Tapi boleh juga sih ke Pilo boleh, ke Sansevieria boleh, ke bonsai boleh. Supaya apa? Supaya oksigen di dunia ini bagus. Betul. Betul begitu Pak? Betul. Basi banget nggak sih, nggak ngerti menurut saya, emang benar. Nah ini juga cakep. Pertama kali tadi saya datang beli Adit nggak ada. Terus saya ngeliat ini. Ketertarikan saya pertama adalah pastinya open wide. Ini sudah bisa dibilang dia seperti udah flat ya. Ya, udah. Dia sudah flat. Walaupun agak naik, memang di atasnya belum rata banget, tapi sudah termasuk ke flat. Ini jenis apa? Ini silangan temen itu Bugi, tahu nggak? Pernah tahu nggak? Bugi itu berarti masih Bali. Masih Bali. Heeh. Silangannya Arwe Tastler, Bang Kijo. Mm-mm. Jadi kristal muklis sama X1 dulu ya. Oh, jadi si Bugi ini adalah kristal muklis disilang sama X1. X1. Karena X1-nya masih kuat, cuman saya bingung ini dapat white dari mana, dapat
benjol-benjol dari mana, dapat keriting dari mana, dapat buntut dari mana. Ternyata dari si muklis. Ya. Ini banyak nggak sih? Berarti ini hybridnya itu siapa tuh namanya? Kijo. Kijo. Aroid Hustler. Aroid Hustler. Ya. Ini kayaknya masih ada sih kayaknya sih. Masih ada Cuman ya? emang nggak banyak gitu. Tapi ini banget ya, ini kalau menurut aku silangan yang berhasil banget. Iya. Karena si X1-nya dapat. Ya nggak sih? Betul. X1 kan tadi? Hmm. Nah, si ininya siapa namanya tadi? Si muklisnya, Crystallinum muklisnya juga masih dapat di buntut sama di si waving ininya nih. Kriwil. Ditambah plusnya adalah nonjol-nonjol si benjol-benjolan ngejimnya ini loh. Ini butterfly tapi pinggirnya keriting. Iya. Terus ini kan udah mulai nongkol nih, beli. Ya. Cakep kan? Aku tak bohong kan, emang dicantik. Ini kan lagi nongkol pertama. Enggak. Kemarin udah sempat silangin sih teh. Udah sempat disemai. Udah. Oh, udah jadi berarti ya. Cuman jadinya sedikit banget karena yang tadi panas banget itu. Nah, aku nggak nanya dulu ya teman-teman ya, aku nggak nanya dulu disilangin sama apa. Ini adalah privacy dari penyilang untuk dia memberikan suatu kejutan nanti di saat yang tepat. Betul begitu Pak? Betul. Betul sekali. Nah kalau dilihat lagi, si batangnya ini masuknya ke si muklisnya ya. Ya. Mirip-mirip Silver Tiger kan dia agak terbuka apa namanya? Ininya apa sih namanya itu? Ngeplek kalau aku bilang. Ini aku mau sedikit bertanya nih tentang ini. Ini kan adalah silangan, memang ini kan bukan silangan dari beli. Iya. Tapi temennya kan. Betul. Kalau kita lihat si karakternya, si Muklis sama si X1, tapi kayaknya gue salah nanya, harus nanya ke penyilangnya langsung ya. Harusnya sih. Tapi Iya mau kan? nanya apa? Boleh. Nggak ada. Indukannya sih yang aku mau tanya. Karena pengaruhnya itu adalah, aku pengen tahu aja pengaruh indukan tua sama yang pernikahan dini. Masih baru tongkol kedua atau ketiga udah di hybrid. Nah, yang aku pengen tahu ini kan dari si muklisnya, berarti mothernya itu tongkolnya ada di muklis. Iya. Berarti si serbuknya dari X1. Iya. Apakah si muklisnya muklis tua? Tua. Tua. Gede muklisnya. Berarti Yang memang saya tahu muklis ya. tua. Hmm. Si X1-nya juga X1 tua. Oh, pantes. Gede banget. Oke. Jadi ketahuan dia punya karakter dua-duanya keluar. Mateng banget berarti orang tuanya. Mateng banget. Ada ini bisnis. Ah, enggak main. Oh, bentar ya, beli. Salam kenal saya ibu-ibu. Ini juga dari Bogor. Dari Bogor nih. Bogor mana? Apa liput aja. Ayo. Nggak apa-apa liput. Liput mana? Bogor mana? Ini udah deket Om Bering, Ibu. Oh, Cipanas. Aku anak muda. Jangan, aku bukan Bu Heni. Iya, tante. Oh, tante. Oh my god, tante. Oh, kamu dari Cipanas? Iya, dari Cimahi. Naik apa ke sini? Jalan. Lagi liburan atau lagi sengaja kesini? Ya, liburan. Waduh, udah 2 minggu. Berapa ya? 3 minggu. 3 Lama. minggu. Nah, ini berarti orang yang memang secara tabungan banyak banget. 2 minggu loh di Bali loh. Gila, saya aja 4 Sebulan. Pak, aku di Bali aja baru 4 hari udah ngos-ngosan, Pak. Nih kita lihat sekarang masalah indukan tua. Ini magni ya? Iya, Magni ya. Ini yang apa? Magni apa kalau kayak gini? Verde ya? Verde. Verde. Kayaknya paham-paham gitu kan Siva ya. Tadi kan Pahin. Grande. Jadi itu grande bukan? Tahu lah pokoknya magni lah ya. Kita Ya, tidak bisa, magni, ya. kita belum bisa memastikan dia Verde or Norte. Tapi lihat bonggolnya sampai ke atas. Nggak pernah dipotong ya? Nggak pernah. Coba X1 yang begini pasti dipotong-potong. Gila, sampai bercabang-cabang dan gede banget. Dulu teman zaman yang 2020 itu beli Ford Sherman, dia nemu Ford Sherman segini batangnya teh. Serius? Serius di Keraton Tit. Nah, Di mana, Bali atau di luar. Jawa? Jawa. Jawa Tenggara ya mungkin. Kan Tit soalnya, jadi Iya. Jawa Tenggara. Kita sebut saja Jawa Tenggara. Segini X1 di kampung pasti ya? Ford Sherman Oh, for Sherman. sama Keraton. Kespa nama. Kok apa sih namanya dibilang? Donation. Goliat. Sama gue lihat Iya, di Keraton. di Keraton. Tapi yang waktu Jawa. tak beli itu Ford Sherman-nya doang. Berarti besok aku akan ke Jawa. Berarti aku akan mendatangi para keraton-keraton untuk hunting. Tapi kayaknya udah nggak ada deh. Udah nggak ada. Nah, kalau misalnya ngomong dapet si For Sherman sama apa tadi?
Goliat. Goliat di daerah di keraton tit gitu ya. Artinya berarti memang tanaman itu sudah tua dan masuknya kemungkinan memang lewat raja-raja. Betul. Hadiah. Hadiah. Betul kan? Ya, aku raja loh, nggak pengen ngasih hadiah. Kan dibarter sama anggrek dulu ya kalau nggak salah ya. Oh, kayak. gitu. Jadi kayak Oh, ada sistem barter. Ya. Jadi si orang luar memberikan si anthurium kepada Indonesia, Indonesia kasih anggrek. Spesies kita. spesies Indonesia. Saling tukar ini. Saling tukar. Orang luar nggak ada lagi yang mau. Tukar apa? Ya, tukar apa ya? Tukar apa? Tukar duit sama tanaman. Gitu kan kalau sekarang. Oh, berarti memang benar kalau misalnya ada pertanyaan, kok bisa sih ada X1, kok bisa sih ada Goliat? Goliat itu yang ngasih nama si Eric kan, kartel. Terus kok bisa sih ada FS? Nah itu sudah terbukti bahwa memang mendapatkan Fort Sherman yang tongkolnya segede gini. Iya. Waktu itu dia paham nggak sih FS mahal? Enggak. Aduh kasihan. Saya beli 20 pot kalau nggak salah. Serius? Serius. Satu bonggol-bonggol gitu? Enggak, jadi dia udah dipotong. Udah sedikit paham berarti. Udah 3 daunan, sama pucuknya juga tak dapetin gede. Udah sedikit paham kalau dia udah motong. Iya, udah sedikit kan? paham. Kalau dia ngasih segitu-gitunya semuanya, nah itu berarti dia totally tidak paham. Bukan dari keraton jual, udah dibeli orang. Udah dibeli orang, udah keluar dari keraton. Udah keluar dari keraton. Nah mungkin dari keratonnya nggak paham juga mungkin orang kan. Mungkin. Itu tahun 2020. 2020. Ini sekarang kayaknya ada sulit nih. Sudah tidak ada seperti. Iya. Kayak Di Sumatera nggak ada, di Kesultanan. Kesultanan mana ya? Ya biasa datang ke Kesultanan di Sumatera. Kesultanan saya sudah dibakar, Pak. Gitu. Nah, jadi memang tanaman-tanaman ini memang masuk ke Indonesia itu memang udah terbukti memang sudah lama ya. Iya. Jadi memang hybrid kita kan juga dikejar sama luar itu salah satunya memang karena kayak gitu ya. Beli ya. Siapa namanya kayak iya kan? Iya. Kamu kan juga sudah didatengin banyak orang asing di sini kan? Iya. Itu orang asing itu memang lihat di IG atau memang wisatawan yang ada di Bali? Pada lihat di IG sih sebenarnya sih. Jadi mungkin dia emang mau rencana ke Bali, dikabarin dulu gitu. Oh, sekalian. Biasanya itu dari mulut ke mulut tuh. Iya. Ya kan enaknya kan gitu kan dari mulut ke mulut ada tanaman gini di Indonesia enak banget. Jadi mereka selain bisa wisata alam, kalian deh wisata belanja. Yang wishlist mereka. Iya, wishlist mereka yang bisa mereka dapat dari Indonesia. Tapi mereka bawa sendiri ya kalau gitu beli ya? Oh ya sih, banyak kan bawa sendiri. Aku mau tanya ini dong, dari tadi aku pegang-pegang. Ini apa ya? Ini aneh loh. Coba lihat dulu. Ini ada si ROJ-nya? Enggak. Nggak ada? Nggak ada. Papi sama papi sini. Hah? Jadi Ini jadi 40, jadi Forgetty. Ya nggak sih? Nutup nggak sih? Nutup dong. Agak nutup dong. Agak enggak. Ya. nggak pol. Kok jadi gini ya? Jadi batang pendek terus rimbun gitu ya. Ini warna gelap. Ini papi ex papi. Cakep ini. Dia cakep-cakep tahu. kamu kayak Nih, gitu. nih. Nih, lihat nih. Tuh. Ini juga dia kan? Rumpun 2 ya? Rumpun ya, rumpun. Rumpun 2. Tapi ini yang dwarf itu nggak sih? Enggak sih deh. Jadi kayak cebol gitu. Mungkin ya. Jadi kayak cebol. Iya kan? Jadi mini terus rimbun gitu dan kecil gitu ya enggak. Ini juga dia ya? Tuh gelap-gelap banget tahu. Jadi beberapa sih yang kayak gitu. Oh, nggak semuanya. Enggak semuanya. Yang lainnya mana? Si karakter yang berbeda. Karakter Papi ex papi tapi karakternya beda dari ini. Keluar dari ini. Ini cakep loh tuh. Ini kan vein-nya kelihatan ya walaupun masih tipis-tipis kelihatan kan? Terus bentuk daunnya gitu, batangnya pendek. Nah, tuh kayak dorayaki dia tuh berebut dia mau keluar. Jepit. Cakep emang, unik. Ini kalau misalnya teman-teman udah boleh diadopsi belum sih ini? masih diperbanyak dulu sih karena ini nanti kalau udah siap dirilis, ini wajib beli sih, wajib diadopsi karena karakternya ajaib. Iya nggak sih?
Kayak Iya. daun apa sih gue ngeliat ya? Ajaib aja gitu. Ya, punya cerita sendiri aja beda. Beda sama kuping gajah yang lainnya. Dan ini nggak papi, bukan papi gitu loh bentuknya. Nah aku soalnya lagi suka sama yang gitu-gituan beli. Silangan Yang- ini sama ini cuma jadinya Aneh. aneh. Kan tanaman kan makin aneh kan makin mahal kan. Betul. Makanya saya suka aneh-aneh. Makanya saya juga aneh. Ya mahal. Biar saya mahal. Maksud Anda? Wah ini luxurian kayaknya lagi banyak banget tongkol ini. Ini jadi nggak sih kalau kayak gini? Nggak tahu, kayaknya nggak deh. Udah. Kering, tapi Susah ya sudah bilangin. kering. Kayak kemarin udah bertahan 4 bulan, tiba-tiba jatuh. Oh, udah lama ya. Iya, Ini udah cakep, nunggunya ini cakep. lama. Ini apa? X1 kan? Infonya sih Befit. Infonya Black Velvet Indonesia Type. Ya, Boleh ceritain ke aku nggak sih BVIT itu sebenarnya apa sih? Black Velvet Indonesia Type itu? ya sih sama aja sih sama X1 sih kayaknya teh. Cuman dia lebih tebal aja fin di tengah. Bedanya sama BVIP apa ya? Kalau secara visual, bedanya si BVIT itu adalah Black Velvet Indotype, BVIP itu adalah Black Velvet Eastern Eastern Panama. Panama. Bedanya apa? Secara visual. Visual. Di foam kayak kelihatan sih bedanya. Kalau ini ada perbandingan dia kelihatan ya. Ada perbandingan, Ketebalan kelihatan. velvet cakpan mana? Cakapan ini. Oh ya. Karena punyanya Enggak, tapi gini. Kalau misalnya gini ya. Kalau misalnya kan kita punya Luxurian Indotype. Dia kan satin. Ya, Satin kan si Luxurian Indotype kan. Kalau ini kan glossy banget. ya. Ini kan masih glossy banget kan. Nah, ini kalau disilangin sama mau veinnya segila apa juga tetap kalah. Ya. Aku ngelihat ada si Angel Dream sama ini. Sama Luxur. Dia serbuknya merah, batangnya gila sih. Merah banget cuman terlalu kuat sih ininya. Ya. Minta di backcross lagi dia biar keluar si serat-seratnya itu. Serat-seratnya. Iya kan? Nah, tapi kalau udah kita pakai sama si Indotype udah enak. Udah bisa lah Ngejar ini ya, velvetnya ngejar lebih velvetnya. gampang kalau menurut aku. Cuman nggak tahu ya kalau untuk si ininya, untuk si benjol-benjol ini, otot-ototnya ini masih bisa bertahan nggak? Itu sih. Karena kan memang si Indotype itu secara otot tidak sekuat ini, karena Iya. kan dia sudah hybrid gitu kan. Jadi apa ya teman-teman, buat teman-teman yang tinggal atau berdomisili di daerah yang MDPL-nya rendah, jangan kecil hati. Ini saya sudah membuktikan sendiri. Saya di Bali ini sudah mendatangi liputan di 2 tempat dan kalian lihat sendiri mereka tidak menggunakan grow tent. Ada sebagian grow tent, tapi yang di GH apa sih namanya bilang manual? GH tanpa konvensional. Di GH konvensional pun warnanya masih hitam, karakternya masih bagus, tidak kalah dengan tempat-tempat yang MDPL-nya tinggi. Gitu, ini Bali loh, panas banget loh, serius. Aku ngobrol-ngobrol aja bisa basah, sebasah-basahnya keringetan. Ya kan, karena secara angin juga kayak di kemarin di Jimbaran ya. Ya, Igas Jimbaran ya. Igas Jimbaran. Itu nggak terlalu, anginnya juga nggak terlalu nggak kuat terlalu. kalau menurut aku. Itu lebih ekstrim lagi sih di tempatnya. Lebih gila kan ya, kalau di sini kan emang dia ditutupi sama gunung-gunung, jadi mirip-mirip Bogor kota. Masih panas tapi masih ada adem-adem lah dikit. Ya, Ya kan? oke lah. Jadi jangan kecil hati, tanpa grow tent pun mereka hidup dengan nyaman, warnanya masih hitam, gelap, terus karakternya juga masih kuat. Nah, beli, ini aku minta beli ngomong buat teman-teman nih pencinta anturium, kalau ada yang mau belajar lagi untuk memulai hobi gitu ya, untuk belajar menghybrid, perbanyak gitu. Apa nih masukan dari Beli Adit? Buat teman-teman yang baru pingin mencoba belajar sama anturium, beli aja dulu sih, sambil jalan sambil belajar, pasti bisa. Kalau rawat sih gampang kok, sesuaiin aja nutrisi, media dan lainnya, pasti bisa. Nah, kalau misalnya ini kan kita ngomong kalau di zamannya, di tahunnya Mas Beli Adit awal mulai
beli tanaman itu kan harga belum mahal-mahal banget, tapi mungkin tahun itu lumayan untuk mengeluarkan uang segitu lumayan. Sekarang kan lebih tinggi lagi nih harganya. Nah buat teman-teman mungkin yang belum punya kemampuan untuk membeli indukan atau ya medium size gitu ya, yang ID-nya memang ya ID itu kan menentukan harga kan. Ada saran nggak? Mungkin dengan magni aja, mungkin dengan ini aja masih bisa berkreasi. Tujuannya sih jangan ke yang langsung aku mau hibrid banyak gitu, nggak usah ke sana. Beli aja dulu yang kecil, nikmatin dulu, suka dulu sama cara ngerawat apa segala macam ya. Ketika udah besar emang udah siap ya silahkan gitu. Jangan yang langsung aku pengen hibrid beli induk gitu langsung beli mahal gede gitu. Nah jadi kalau misalnya dari Beli Adit ini aku sih menyimpulkan gini Beli Adit. Jadi kita menyesuaikan dengan kemampuan kita kan. Kalau memang kita mampu ya nggak ada salahnya beli indukan yang memang ID-nya terjamin bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya kita yang kemampuannya kayak saya gini belum mampu beli yang ID memang sudah tingkat sultan, ya nggak usah kecewa, beli aja dulu yang kecil, dirawat. Kita lebih fokus juga kan. Kita lebih fokus juga ngejaga dia, membesarkan dia. Nah berarti kan harus ada lawan. Nah gini, ngomong-ngomong masalah itu, jadi kan aku sering live sale nih juga nih teh. Banyak sih yang udah memang tertarik dengan jenis papi. Cuman memang pada takut ngerawat, anturium kan katanya susah kayak gitu. Nah, aku siapin sih yang emang murah-murah gitu, kayak kristalinum apa segala macem nih, kayak belajar dulu 3-4 bulan kalau memang masih hidup dan besar, udah bisa kayak gitu. Naik tingkatnya. Biar nggak kapok juga sih orangnya. Betul. Jadi gitu ya teman-teman, bener banget nih kata Beli Adit. Jadi kalau buat teman-teman yang takut nih ya, kalau misalnya memang itu khawatir sih. Anturium ini memang bisa dibilang harganya lumayan. Ya aku jujur ya, memang harganya lumayan untuk beberapa jenis ID memang lumayan. Nah buat teman-teman yang baru mau mulai belajar, Beli Adit juga menyediakan jenis-jenis yang untuk pemula. Dari secara perawatan dia lebih gampang dan secara harga juga masih bisa diadopsi, ya kan, nggak mahal-mahal banget. Nah belajar dulu dari situ, nanti ada tahap-tahapnya. Jangan langsung misalnya beli X1, For Sherman. Waduh, kalau dia kenapa-napa kita memang stres. Begitu Pak ya. Sudah berapa yang Bapak stres? Ya gitu pokoknya kalau misalnya kita beli sesuatu yang memang harganya tinggi, terjadi apa-apa sama dia, itu yang takutnya akan menjadikan kita down dan tidak mau lagi untuk mungkin mengkoleksi atau mulai lagi bertani gitu teman-teman. Keren loh masukannya si Beli Adit, keren. Tapi kalau aku dulu nggak gitu sih teh, beli-beli aja langsung. Karena suka kali ya. Karena gini, beli orang kan beda-beda. Orang beda-beda. Kayak misalnya kayak aku nih, aku beli aja. Ya gue suka gitu ya. Apalagi kalau ngomong King of Spades, aku itu penggila kos, HU. Aku tuh gila banget. Jadi kalau dibilang aku punya ratusan, kan aku beli langsung dari Pak Haji. Terus anaknya Pak Haji nanya, Mbak udah dijualin ya HU? Enggak. Ada semua, ada. Butterfly banyak di rumah. Terus nggak dijualin? Enggak. Kan aku bilang aku suka. Jadi kalau orang tuh gini, kalau udah punya papi satu ya udah satu aja. Kan itu makanya aku bilang balik lagi ke orang masing-masing. Kayak beli, ya aku mau, aku beli aja. Padahal aku tadi sempat ngobrol sama bapak kan. Iya kan, bapak bilang ke dia, Pak, kalau untuk tanaman ini kan memang bagus untuk oksigen juga bagus, mata kita juga bagus, segala macam. Terus aku jawab ke bapak, tapi ada satu Pak yang nggak bagus. Apa? Kata, dompet saya Pak kering, gitu kan. Terus aku diajarin sama bapak. Maksudnya ya memang jangan terlalu nafsu sih. Jadi memang apa ya, bener banget tuh yang dibilang sama bapak tadi, jangan terlalu nafsu. Kita belajar dulu dari yang kecil, terus jangan emosian. Betul. Kalau Anda kayaknya termasuk yang emosian tadi. Kan langsung belinya soalnya yang memang udah top ID. Iya sih. Tapi pada saat itu dia udah hits belum sih? Agak-agak mau hits sih. Udah mulai mau naik ya? Mulai mau naik. Cuman emang Pilo masih bener-bener mahal. Masih ketahan sama Pilo. Nah itu zaman Pilo, aku beli Anturium. Nah zamannya Anturium aku beli Pilo mahal. Sangat bodoh bukan? Gimana? Udah Anturium udah naik, beli Anturium mau naik, Pilo tak kumpulin tuh yang mahal-mahal, yang top-top. Nggak taunya. Nah, tapi dengan kejadian itu ada rasa
penyesalan nggak sih? Aduh, aku udah beli tanaman mahal-mahal, ternyata harganya drop, harganya jatuh. Ada penyesalan nggak sih? Nyesel sih, cuman untungnya megang anthurium indukan semua waktu itu. Oh, tapi Nah. penyesalannya paling dalam nggak? Hit the bottom nggak sih penyesalannya? Lumayan, Lumayan. lumayan. Tapi- Itu bener-bener yang harga tinggi banget. Tuh bulan depannya tuh udah Tapi nggak kapok main tanaman kan? Enggak kan? enggak. Oke. Emang. Terus ini sempat main pilo. Mm-mm. Sekarang anthurium. Akankah cintamu berpaling dari kuping gajah ini? Mengikuti tren atau gimana? Kita ngomong hati nih sekarang nih. Saya Kita heart to heart nih. seneng bereksperimen sih soalnya sih. Jadi ya kayaknya masih di anthurium sih. Masih di anthurium. Ya? Ah. Memang sih secara ini aku selalu bilang bahwa anthurium ini memang manly banget. Dia ini Ya. cowok banget. Karakternya itu gagah dengan warna yang hitam berotot, cowok banget kan. Jadi dia emang gagah banget. Jadi apa ya, emang lihatnya enak. Emang liatnya enak. Tapi memang ada juga, ini balik lagi ke selera. Ada juga orang yang kan ngelihatnya apaan sih nih, warnanya begini semua gitu kan. Sama aja Iya, gitu dilihat. karena orang kalau datang ke rumah aku yang nggak tahu, lo ngapain sih tanaman lo sama semua bentukannya gitu kan. Nah tapi kan itu balik lagi ke selera Ya, masing-masing. balik Karena lagi. yang datang ke saya kan saudara-saudara saya itu mak-mak. Nah jadi mereka kan lebih suka ke yang warna segala betul. macam. Nggak masalah. Kalau untuk pencinta tanaman tuh nggak masalah. Mau ke pilo, mau ke mawar, mau ke anggrek, mau ke anthurium, mau ke sansevieria, nggak masalah. Yang penting adalah di tiap rumah kalau bisa ada tanaman. Tanaman ya. Ya, supaya apa? Itu menjaga keluarga kita kok si tanaman ini. Menjaga apa? Kak Ina yang menjaga dari para penyakit-penyakit. Karena pertama oksigen akan menjadi bagus. Sansevieria itu salah satu yang menyerap. Racun. Dia bisa menjadi antioksidan, Ya. menjaga si racun-racun masuk rumah, diserap dulu sama dia kan. Ah, Rokok, ya. tamu datang Tamu ngerokok, datang, ya. yang punya rumah datang ngerokok itu diisep sama si sansevieria. Jadi bukannya saya YouTube saya ini anthurium terus harus anthurium, enggak juga. Iya. Jadi kembali lagi ke selera masing-masing, boleh apapun, tapi kalau bisa memang harus ada tanaman di rumah. Betul. Supaya apa? Supaya oksigen bagus, keluarga kita juga sehat. Gitu. Ayo dong kasih sepatah dua patah kata buat penggemarmu. Apa ya tadi udah. Semangatin dong mereka. Semangat, merdeka. Oke teman-teman semuanya, karena ini sudah menjelang maghrib, saya takut nanti warnanya drop, saya nggak bisa kasih melihat tanaman-tanamannya memang indah. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Beli Adit. Saya Makasih sudah banyak. diterima di sini dadakan, Ya, datangnya mohon maaf sangat-sangat juga. dadakan saya kesini dan diterima dengan baik. Terus dapat ilmu juga dari bapaknya Beli Adit, juri senior. Bapaknya juri senior dan tukang tanaman yang memang udah senior banget Udah dan lama keren banget. banget. Nanti kapan-kapan aku ke Bali aku mau liput bapaknya Beli Adit di luar anthurium. Oke teman-teman semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa dukung terus para petani dan penyilang Indonesia dengan cara apa? Dengan cara belilah barang aslinya atau ID yang jelas. Terus apa namanya? Kalian juga merawat tanaman-tanaman di rumah, bebas tanaman apa aja terserah. Yang penting jaga kelestarian bumi kita supaya tetap sehat. Dadah. Bye. Dah Bali. Thank you Bali.